Baik, selamat datang dan selamat pagi, selamat sore, dan selamat malam. Bertemu lagi di pertemuan kita yang ke-10, yaitu di mata kuliah Komunikasi Data, di mana pada pertemuan kali ini topik perkuliahan kita yang akan kita bahas di mata kuliah ini yaitu tentang model OSI, yaitu model OSI ini kepanjangannya adalah Open System Interconnection, ya, kepanjangan dari OSI, Open System Interconnection. Nah, harapan saya di pertemuan kali ini Anda itu memahami tentang model-model OSI yang ada di dalam komunikasi data. Nah, di mana yang pertama, kalau kita memahami yang namanya model OSI, ya, pertama sekali itu kita akan membahas di sini tentang keberagaman dari komputer, di mana untuk di sini kalau kita lihat di dalam ingin berkomunikasi tersebut, ya, siapa yang akan berkomunikasi itu banyak dia di dalam komunikasi channel-channel yang akan menghubungkan dalam suatu komunikasi tersebut. Nah, dari keberagaman ini kalau kita lihat suatu ilustrasi di sini, ya, ada beberapa ilustrasi di sini ada 3, ya, di mana kalau saling people analogi ini, komunikasi ini tidak sama-sama mengetahui arti dari sebuah bahasa yang dikatakan. Misalnya di sini dikatakan Romo anomaling, ya, kemudian ini mengatakan Badinaun agente, yaitu bahasa Jawanya, kemudian di sini ada India. Nah, secara ilustrasinya di komunikasi data kalau kita melihat ini, ya, sama halnya di komunikasi data, jaringan yang ada di dalam beragam komputer itu diibaratkan beberapa banyak bahasa yang tidak saling memahami, namun dengan adanya OSI tersebut di dalam komputer biar supaya bagaimana halnya komunikasi tersebut bisa saling memahami dari antara pengirim dan penerima. Nah, jadi untuk mengatasi hal seperti ini, misalnya kalau kita memahami, melihat di sini, bisa disimpulkan bahwasanya tidak akan terjadi percakapan yang meaningful. Maksudnya percakapan yang saling memahami satu sama lain. Ya. Nah, untuk memecahkan masalah ini, kita lihat di sini, supaya percakapan itu dia meaningful, ibaratnya kita membuatkan dia bahasa ke bahasa Inggris, ya. Nah, dengan bahasa Inggris ini, tentunya ini sama-sama memahami semua. Ya. Nah, jadi dengan perubahan bahasa ini, inilah yang dikatakan untuk jaringan komunikasi data itu, yaitu adalah model OSI tadi, ya, di tengah-tengahnya itu supaya komunikasi tersebut saling memahami. Ada aturan penggunaan bahasa Inggris sebagai protokolnya, ya, protokolnya supaya saling memahami bahasa dari antara yang pertama, kedua, dan ketiga. Ya, demikian juga dengan untuk komputer ini harus menggunakan protokol yang disetujui bersama supaya semua komputer itu dapat berkomunikasi satu sama lain. Ya, jadi harus menggunakan protokol yang disetujui yang bersama-sama, di mana supaya semua komputer ini, ya, komputer yang ada di sini itu bisa dia berkomunikasi satu sama lain. Nah, tentunya tujuannya itu apa? Tujuannya makanya ada protokol komunikasi komputer, di mana protokol komunikasi komputer itu aturan-aturan dan perjanjian yang mengatur pertukaran informasi antar komputer. Ya, secara umum mendefinisikan ada di dalam protokol komunikasi itu ada sintak dan semantik. Di mana sintak itu adalah susunan, kemudian format dan pola bit serta baitnya. Nah, di sebelumnya kan sudah kita pernah bahas bagaimana pola bit dan serta baitnya. Dimana kalau untuk semantik inilah, ini kendali sistem, inilah yang mengendalikan dan konteks informasinya. Ya. Nah, contohnya ada header frame internetnya. Nah, di mana 7 byte sintaknya adalah 10101010. Ini dia bentuk informasi yang diberikan. Nah, untuk kendali sistemnya itu diterjemahkan sebuah kalimat di mana list sinkronisasi. Ya. Nah, itu masuk dari protokol komunikasi supaya ini bisa saling berhubungan atau sebuah komputer itu dapat berkomunikasi satu sama lain. Ya. Nah, di sini suatu sistem komunikasi komputer itu dikatakan dengan kompleks tidak hanya menggunakan satu protokol.
ya, namun menggunakan sekelompok protokol yang dinamakan dia protokol suite atau protokol family. Ya, mengapa ini diperlukan? Ya, di mana untuk memerlukan ini adalah menangani beragam masalah yang timbul ketika mesin berkomunikasi melalui suatu jaringan data, di mana jaringan data itu memiliki beberapa poin-poin. Yang pertama, ada hardware fileware-nya, kemudian ada network-nya, ada paket delay loss-nya, kemudian data corruption-nya, ada juga data duplication untuk archival-nya. Ya, kemudian akan sangat kompleks membuat satu protokol tunggal di mana yang menangani masalah-masalah di atas. Ya, nah, jadi ini di dalam suatu sistem komunikasi yang menggunakan satu protokol. Nah, kita masuk ke dalam OSI tadi, ya, di mana Open System Interconnection atau OSI itu, ya, dikembangkan dengan dia pada tahun yang dimanakan dia 1984. Ya, nah ini bisa Anda baca, nggak mungkin langsung saya jelaskan satu-satu, bisa Anda baca. Kita melihat inti dari OSI ini prosesnya seperti apa. Ya, nah referensi OSI ini berfungsi protokol dibagi ke dalam 7 layar. Ini masih ingat ya? Di minggu lalu itu sudah kita jelaskan yang 7 layar itu apa, ya, dimana untuk minggu lalu ada dia link layer ya. Nah, jadi yang 7 itu ini ya, OSI protokol stack-nya. Ini masih Anda ingat tentunya ya, yang 7 ini, di mana yang pertama ada physical, kemudian data link. Yang minggu lalu adalah kita membahas data link, kemudian ada network, ada transport, ada session, ada presentasinya, dan ada aplikasinya. Nah, jadi kalau kita bagi ini ada 3 ya. Nah, ini yang pertama, 3 ini antara 5 sampai 7 itu dikatakan dengan upper layer. Ya, pada umumnya dioperasikan secara software. Ya, yang 3 ini. Kemudian dari physical sampai transport ini itu dikatakan dengan data transport isunya, di mana inilah yang dikatakan layer 1, 2, ini implementednya. Kemudian layer 3 dan 4 atau S strip W, ya. Kemudian ada network orientednya. Dari ketujuh ini, ya, setiap layer itu mempunyai fungsi tertentu, dan setelah menyelesaikan suatu proses, maka bisa mengirimkan hasilnya ke layar yang berdekatan, ya, dari yang 7 ini. Kemudian model OSI itu di dalam komunikasi antar sistem. Di sini diberikan ada 2 sistem ya. Yang pertama adalah sistem A, kemudian sistem B. Di mana yang pertama ini akan mengirimkan data ke dalam sistem B. Ya, dengan menggunakan pengiriman data ini menggunakan dia proses aplikasi. Ya, proses aplikasinya itu yang 7 ini, yang pertama dia sekali itu dari 7 tahap ini harus dilalui dulu. Ya. Nah, kemudian intermediate node-nya di mana network data link fisikalnya diproses sehingga data ini akan nyampe ke dalam proses sistem aplikasi di dalam sistem B. Ya, tentunya ini masih Anda ingat di minggu-minggu sebelumnya sudah pernah kita bahas dari tingkatan yang ketujuh ini. Ya. Nah, selanjutnya misalkan di sini untuk analogi OSI-nya supaya bisa dia diilustrasikan seperti pembahasan yang tadi dari beberapa bahasa yang ada di sana supaya saling memahami. Tentunya kalau kita lihat di sini ada 3 layar ya, di mana layar 1 itu kita lihat ada pembantu, ada pembantu. Nah, pembantu ini berfungsi dari misalnya ini sistem A dan sistem B ya. Nah, yang pertama di sini pembantu ini adalah bahasa Latin, dari sini digunakan. Yang pertama misalnya suku di Cina ini dia menggunakan bahasa Cina tentunya, maka diperlukan penerjemah supaya kita memahami dari bahasa yang ada di sini. Sama halnya yang di sini sebelah kanan ini. Ya. Nah, jadi menemukan sebuah ide supaya sama-sama pesan yang dapat dimengerti. Ya, antara komunikasi ini tentunya supaya dapat saling mengerti antara yang satu dengan yang B, ya, sistem A dengan sistem B yang tadi, ditentukan dia ada yang namanya penerjemah dari suatu bahasa supaya itu dapat dimengerti, pesan yang diberikan itu dapat dimengerti. Ya. Nah, kemudian kita lihat yang pertama physical layer. Nah, physical layer ini secara umum mendefinisikan spesifikasi elektrik dan mekanik perangkat dalam komunikasi data. Ya, misalnya
penentuan level tegangan yang digunakan untuk mengirimkan informasi. Ya, bentuk konektor dan jumlah pin yang digunakan. Nah, sebagai contoh, data unitnya adalah bit, contohnya itu RS232C. Nah, di sini contoh dari RS232C itu adalah kalau diibaratkan komputer Anda pernah melihat gambar seperti ini, konektor ya. Konektor di dalam komputer Anda ini ada 9 pin. Jadi kalau Anda hitung ini, ya ini ada 9. Dan masing-masing 9 ini itu memiliki permalainya itu berbeda-beda. Ya, ada shield, ada transmit data, receive data. Ini 2, 4, 6, 8, ada 9 ini. Ya, ini ada 9. Mulai dihitung dari sini. Dan itu masing-masing berbeda. Ya, untuk lebih jelasnya bisa Anda perhatikan kalau Anda memilih sebuah kabel VGA, ini sangat berfungsi. Yang 9 itu. Ya. Nah, kemudian ada namanya data link layer. Nah, data link layer ini, inilah dia yang mengatur komunikasi antara mesin lokal, ya, mesin-mesin yang berada di dalam satu jaringan yang sama, yaitu menggunakan contoh kabel LAN ya. Jadi untuk komunikasi mesin lokal itu dia menggunakan yang namanya kabel LAN. Untuk proses pengirimannya, layer ini menerima data dari jaringan layar dan merubahnya menjadi aliran bit, yang mana untuk ditransmisikan oleh layar fisik. Nah, pada proses penerimaannya, layar ini merubah aliran bit dari layar fisik tadi menjadi frame data link. Nah, fungsi-fungsi dari data link layer ini yaitu mengendalikan akses ke medium komunikasi, membentuk dan mengendalikan link logik antara dua mesin lokal, kemudian menyediakan aliran data yang bebas, kesalahan bagi jaringan layar, yaitu di mana error deteksi dan handlingnya. Nah, sebagai contohnya adalah data unit frame. Data unitnya frame, protokol layer 2-nya adalah IEEE 802.3, dan banyak lagi sebenarnya contoh dari data link layer ini. Ya, itu untuk data link layer. Nah, misalnya seperti ini. Dalam suatu komputer ini dalam satu jaringan lokal yang sama ya, yang menggunakan dialan. Untuk menghubungkan ini tentunya digunakan yang namanya hub. Hub inilah yang berfungsi untuk menghubungkan antara komputer 1, komputer 2, dan komputer 3 supaya bisa terkoneksi. Yang kuning ini, yang saya berikan warna kuning, ini adalah sebuah jaringan, dan ini hubnya. Hubnya inilah dia ditransfer dahulu. Kemudian dari sini akan disalurkan data yang akan dikirimkan itu untuk diberikan ke komputer mana. Itu di dalam local mechanic-nya. Nah, kita masuk kemudian di network layer-nya. Ya. Network layer ini dia menyediakan fungsional dan prosedural untuk mentransfer informasi di mana dari sumber itu ke tujuan. Nah, jadi inilah yang berfungsi untuk mentransfer data tadi. Ya, di mana batas antar jaringan itu adalah suatu router. Ya. Kalau Anda ingat yang namanya router itu ya, dia di dalam network layer lah dinamakan berfungsi sebuah router. Nah, di mana layer ini menyediakan fungsinya adalah misalnya ya, network layer itu menyediakan fungsi yang berfungsi untuk routing. Routing itu adalah pencarian jalur menuju tujuan. Dan kemudian melakukan segmentasinya, ya kalau itu pun kalau diperlukan. Dan selanjutnya itu melaporkan kegagalan pengiriman informasi. Nah, contohnya untuk melaporkan kegagalan itu adalah ICMP namanya, ya. Kemudian di layar network ini berhubungan dengan IP address. IP address itulah dia kalau menggunakan kabel LAN, sehingga inilah pengaturan contoh 192. Misalnya kalau kita ketikkan dia ada 192.168.10.1, kemudian ada paketnya. Ya, itu kalau di dalam network layer. Nah, tentunya ini semua itu sudah Anda pelajari pada saat mata kuliah di jaringan komputer ya. Di jaringan komputer itu pada saat Anda menghubungkan suatu kabel LAN, penyusunan warna dari kabel itu sudah diajarkan. Dan kemudian mengkoneksikan menggunakan kabel LAN itulah digunakan di dalam IP address. Ya,
Saya harap Anda masih mengingat itu di mata kuliah jaringan komputer di semester lalu kalau tidak salah. Nah, kemudian ada yang dinamakan dengan transport layer. Transport layer inilah yang menyediakan transfer data secara transparan antara end sistemnya, kemudian end-to-end komunikasinya. Ya, end-to-end ini artinya protokol transport baru itu mulai bekerja di akhir dari sistem. Nah, kemudian transport layer ini juga menerapkan layanan transport data yang transparan terhadap upper layer-nya. Nah, dikatakan flow control itu ada multiplexing, ya, itu manajemen virtual circuit, serta error checking. Jadi di sini flow control udah kita bahas, multiplexing itu inilah dasarnya sehingga masuk ke dalam transport layer. Ya. Nah, ada dinamakan dia dengan session layer. Session layer ini yang membentuk, ya, dia membentuk, dia memanage dan dia memutuskan session komunikasi itu antar presentasi layar pada akhir dari sistem tersebut. Nah, di session layar ini juga dia komunikasi yang terdiri atas permintaan layanan, ya, dan tanggapan layanan yang terjadi antara aplikasi yang berlokasi pada device jaringan. Nah, contohnya sisi ITT, kemudian X225. Nah, jadi 225 kalau Anda lihat di jaringan komputer paling bawah, ya, paling bawah lah dikatakan session layer. IPv4 itu 192.168.10.1 itu contohnya. Kalau dia session layernya itu yang 225.225.0.1, ya. Nah, selanjutnya ada presentasi layar. Ini menyediakan fungsi pengkodean dan konversi untuk data dari aplikasi layar. Aplikasi layar itu dia menjamin datanya, menjamin data yang berasal dari aplikasi satu sistem yang dapat dibaca untuk aplikasi layarnya di sistem yang lain. Contoh format presentasi data, ya, yaitu lebih Anda memahami itu tabel ASCII, ya. Kalau dia untuk kompresinya itu QuickTime atau MPG, ya, atau untuk video, kemudian pengenkripsian, ya, pengenkripsian suatu data. Kemudian ada aplikasi layar, ya, di mana layar OSI yang paling dekat itu dengan end user dinamakan adalah aplikasi layarnya. Nah, menyediakan aplikasi bagi user untuk mengakses jaringan. Itu fungsi dari aplikasi layar ini. Nah, contoh protokol aplikasi layar adalah, nah, inilah dia. Telnet ada yang namanya TCP, ada IP suite. Nah, OSI Common Management Informasi atau disebut dengan CMIP. Nah, ini misalnya web browser, Google Chrome Anda, email client, dan lain sebagainya. Namanya aplikasi, ya, aplikasi layar. Nah, kemudian ada di sini terminologi dari model referensi OSI, kemudian TCP/IP protokol, meliputi nomor dan transport layer, ya. Nah, di sini kalau di OSI dia 7-nya digunakan, ya. Terminologinya ketujuh itu digunakan prosesnya, tapi kalau di TCP/IP dia hanya 4. Itu perbedaannya. Nah, di mana yang digunakan hanya network interface-nya, IP-nya, transportnya, dan aplikasinya. Kalau di TCP atau IP, tapi kalau di OSI ketujuh terminologi itu digunakan, ya. Nah, oke. Kemudian kalau di TCP/IP itu yang keempat ini, software offset-nya itu operasi sistem, kemudian ada software inside, kemudian kalau di IP address, kemudian ini physical address. Nah, aplikasi layar ini juga yang bertanggung jawab untuk menyediakan akses kepada aplikasi terhadap layanan jaringan TCP. Ya, ini bisa Anda baca lebih jelasnya penjelasan yang ada di sini untuk aplikasi layar. Ada juga transport layar, ya. Di sini protokol lapisan antar host, ya. Nah, sebagai dia network topologi, bisa Anda perhatikan ini host A, ini host B. Nah, di dalam network topologi dia menggunakan dua buah router untuk menghubungkan antara kedua host ini, di mana
Host A itu dia menggunakan router, host B juga dia menggunakan router. Nah, kalau dia di data flow, ya, data flow itu untuk internetnya, aplikasi, transport, internet, dan link. Ya, nah ini proses to prosesnya. Kemudian host to hostnya atau transportnya itu langsung dilibatkan di sini. Kemudian di internetnya adalah ada link, ada internet. Ya, dari link dulu, jadi tanda panahnya perhatikan ya. Dari aplikasi masuk dia ke transport dahulu, kemudian dari transport dia menyalurkan ke internet. Dari internet ini dicari linknya yang kemana, sehingga di internet itu dihubungkan link yang tadi masuk ke internet lagi, baru masuk ke fiber satelitnya. Nah, di mana fiber satelit itu masuk ke host B-nya, dicari linknya, kemudian internetnya baru masuk ke link internet, transport, dan aplikasi. Nah, jadi bisa dibedakan ya, host A itu dari duluan aplikasi, sementara di host B dia aplikasinya. Jadi dia memberikan sebuah informasi untuk diterima ke sini. Jadi langkah awalnya dia mencari dulu data yang diberikan itu atau yang akan dikirimkan dia kemana, sehingga proses pencariannya ini ya di dalam data flow. Nah, beberapa catatan penting di dalam topik materi kita hari ini yang perlu Anda pahami adalah yang pertama, data link layer. Data link layer itu komunikasi antara mesin di dalam jaringan yang sama. Itu yang perlu Anda ingat. Ini catatan penting yang perlu Anda pahami. Yang dimana yang kedua itu ada network layer. Network layer ini itu komunikasi antara mesin di dalam jaringan yang berbeda. Ya. Jadi kalau dia di jaringan yang sama itu dinamakan dengan data link layer. Kalau dia di jaringan yang berbeda itu dinamakan network layer. Kemudian komunikasi antara proses yang berjalan pada mesin, ya, proses yang berjalan berarti dia pengiriman data tersebut, ya, itu dinamakan dengan transport layer. Ya, itulah yang harus Anda kuasai di dalam topik perkuliahan kita ini. Nah, jadi kalau di OC ini kehubungan dari yang minggu lalu ya sangat keterkaitan nanti keterhubungan di pertemuan kita yang akan selanjutnya. Nah, jadi kalau di minggu lalu itu kan kita sudah membahas yang namanya data flow. Jadi kalau sekarang kita membahas OC. Ya, harapan saya untuk topik ini supaya Anda memahami, jika misalnya Anda yang kurang paham bisa Anda pertanyakan langsung sama saya ya. Oke. Nah, untuk di pertemuan kita hari ini itu tugas tidak ada ya. Tidak ada karena di minggu lalu sudah ada tugas kita masuk nanti di pertemuan minggu depan mungkin tugas yang saya berikan sama Anda. Ya, jika ada yang mau dipertanyakan silahkan berkomentar nanti di kolom classroom kita ya. Siapa tahu ada yang perlu Anda pertanyakan. Jadi itu yang perlu kita bahas di pertemuan kita kali ini. Ya, semoga materi ini bisa bermanfaat sama Anda dan bisa Anda pahami. Ya, jadi sekian yang bisa saya sampaikan untuk video perkuliahan kita hari ini. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan kita di selanjutnya di minggu depan. Sekali lagi saya ucapkan sekian dan terima kasih. Tetap jaga kesehatan Anda. Ya, sukses selalu sama Anda.